Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam menghadapi sebuah pergumulan ketika masalah sedang ada di dalam diri kita, seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan masalah dan kesulitan ini terjadi pada saya? Mengapa Tuhan seakan-akan meninggalkan saya? Dia tidak menjawab saya. Bahkan mungkin pertanyaan yang juga menjadi pergumulan kita adalah, mengapa kita malah jatuh dalam dosa tatkala pergumulan itu sedang menimpa kita? Bukankah kita sudah berdoa? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita tatkala masalah itu datang. Bagaimana Anda melihat pergumulan ini? Ketika kita berbicara tentang dekat dengan Allah, temukan jawabannya di dalam Inspiration Today. Inspiration Today, pada hari ini kita akan belajar dengan satu tema dekat dengan Allah. Tema ini terambil dari Mazmur nomor 73. Namun saya tidak membacakan bagian ini semua, saya hanya membaca ayat yang ke-28 saja, yaitu yang berbunyi demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, mungkin kita sudah sering mendengar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk masalah yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Namun seringkali hal ini sulit sekali untuk dimengerti apa rencana Tuhan, yang membuat kita seringkali bingung, kita juga mungkin stres, kita kecewa, kita putus asa, dan kita mungkin bertanya-tanya apakah benar Tuhan itu mau mendengar dan masih berbelas kasihan kepada saya. Bahkan tidak sedikit saat pergumulan terjadi, kita malah jatuh dalam dosa yang membuat hidup kita semakin terperosok lebih dalam lagi. Nah, kedekatan dengan Allah sesungguhnya bukan membebaskan kita dari masalah. Namun kedekatan dengan Allah itu sesungguhnya menjadikan kita semakin mengerti siapa Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia adalah memang Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yang membawa kita semakin mengerti bahwa Dia memang adalah Allah yang hidup, yang terus memelihara umatnya. Namun memahami hal ini tentu tidak mudah, bukan? Khususnya benar-benar saat kita bergumul berat untuk masalah yang kita hadapi. Secara logika kita akan berpikir bahwa Allah memang tidak peduli kepada kita. Kita menjadi tidak sabar, bahkan seringkali mempertanyakan tentang kehadiran Allah. Saudara, segala pertanyaan yang berkenaan dengan kasih Allah bisa muncul seakan-akan Allah itu sudah jauh meninggalkan kita. Bahkan tanpa kita sadari kita cenderung memaksa Allah untuk segera menjawab dan melepaskan kita dari pergumulan itu. Mazmur 73 adalah nyanyian Asaf yang dapat sesungguhnya mencerminkan tentang kehidupan iman kita. Bagaimana kita melihat dari bacaan Mazmur nomor 73 ini, pemazmur menyatakan imannya dengan terlebih dahulu mengatakan bahwa Allah itu baik bagi umatnya, ayat yang pertama. Kebenaran ini saudara-saudara memang tidak dapat disangkal bahwa memang sesungguhnya Allah itu baik. Namun tatkala pemazmur melihat jalan hidupnya,
apa yang ia sedang alami, ia merasa seolah-olah Allah tidak adil. Hal ini nampak di dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ke-20 di dalam bagian ini. Bagaimana pemazmur merasa bahwa kehidupan orang-orang fasik itu jauh lebih baik daripada kehidupan orang-orang percaya. Hal ini menimbulkan sikap iri di dalam hati pemazmur tatkala melihat kemujuran yang dialami oleh orang-orang fasik. Mengapa Tuhan tidak menghukum mereka? Mengapa Tuhan juga tidak memperhatikan orang-orang percaya dan memberkati umatnya? Sampai-sampai pemazmur kemudian mengatakan di dalam ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanpa tanda tak bersalah. Nah saudara-saudara, sampai-sampai dia mengatakan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Pemazmur dapat jatuh di dalam dosa. Ia dapat menyangkal imannya. Ia bisa juga meninggalkan Allah, mengutuki Allah. Namun saudara, kita melihat dalam bacaan ini ia segera menyadari bahwa ia salah mengerti akan arti dari pemeliharaan Allah. Dengan kesadaran dalam ketundukan dirinya akan kebaikan Allah, pemazmur menyadari apa yang ia pikirkan adalah salah dan berdosa. Dengan jujur, saudara, pemazmur mengaku salah dengan berkata, sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kecemburuan dirinya akan nasib kemujuran dari orang-orang fasik hampir saja membuatnya dirinya semakin terpuruk dan jatuh kepada dosa. Mungkin ini juga akan Anda rasakan pada saat ini. Saat kita memasuki new normal yang sesungguhnya membuat saya dan saudara mungkin bergumul dengan masa depan kita. Baik itu tentang pekerjaan, baik itu juga tentang penghasilan ataupun pergumulan-pergumulan lainnya. Seakan jalan hidup kita ini menjadi tidak menentu. Dan mungkin saudara-saudara kita juga mengatakan, bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah membaca firman-Mu? Bukankah aku juga sudah melayani-Mu? Mengapa masa depanku seakan-akan suram? Mengapa masa depanku menjadi tidak menentu? Mengapa sekarang menjadi sulit mencari pekerjaan? Bisnis masih sepi, sementara pengeluaran operasional perusahaan terus berjalan. Sementara pemasukan sangat-sangat sedikit. Mungkin juga saudara melihat orang lain yang tidak mengenal Allah, jalan hidupnya, nasibnya jauh lebih baik dari Anda. Yang hal ini mungkin semakin membuat Anda bertanya-tanya, benarkah Allah itu baik? Nah saudara, pemazmur menyadari bahwa pemikirannya salah, sikapnya juga salah, bahwa tanpa disadarinya ia hampir saudara mengatur Tuhan, memaksakan kehendak dirinya supaya Tuhan menuruti segala keinginannya, menjawab dengan cepat pergumulan batinnya. Maka saudara melihat di dalam ayat 21 dan ayat 22 dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku dekatmu. Saudara-saudara, sebutan dungu dia kenakan buat dirinya sendiri, yaitu untuk menunjukkan bahwa dirinya memang begitu bodoh dengan menyusahkan dirinya melalui apa yang ia pikirkan, melalui apa yang sedang ia alami. Ia merasa bodoh karena sudah menyiksa dirinya sendiri dengan jalan pikirannya yang buruk, kehendaknya yang egois yang membuat dirinya menjadi semakin tertekan. Saudara ingatlah, tatkala Tuhan Yesus juga menegur Marta yang protes dengan kesibukan yang sedang dia alami. Sementara pada waktu itu Maria duduk bersimpu di dekat kaki Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Marta? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu ada di dalam Lukas 10:41.
Bukankah saudara kita sering bersikap seperti ini di hadapan Tuhan dengan dalih kesalehan kita? Kita menganggap Tuhan berhutang karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kita menganggap Tuhan sebagai penjawab semua kebutuhan dan keinginan kita setelah kita melakukan sesuatu untuknya. Bukankah saudara-saudara kita sering menjadi stres tatkala Tuhan tidak menjawab pergumulan kita? Bukankah kita menjadi marah dan kecewa, menggerutu sepanjang hari? Sebab Tuhan berlama-lama menjawab pergumulan kita. Ya, jujur saudara, kita sering menjadi tidak tenang, menjadi stres sendiri, menyusahkan diri sendiri dengan berbagai-bagai pikiran buruk yang muncul di dalam pikiran kita. Kita juga bisa, saudara-saudara, memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan yang baik itu, yang kita anggap hanya sebagai pemenuh dan penjawab semua kebutuhan yang kita minta. Sesungguhnya kita mengorbankan satu hal, yaitu kita tidak menghormati kekudusan dan kedaulatan Tuhan. Saudara, kita perlu kembali memahami dengan baik, dengan benar akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita perlu mengoreksi cara berpikir kita berkenaan dengan dekat dengan Tuhan itu bagaimana. Dekat dengan Tuhan itu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan di dalam ayat 23 hingga 28. Saya menyimpulkan demikian di dalam ayat 23. Dia berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Kedekatan dengan Allah adalah bukan berfokus kepada diri kita sendiri, yaitu dengan apa yang kita mau agar Allah melakukan itu untuk kita. Melainkan fokus kita harus berubah, yaitu Allah yang berdaulat atas hidup kita. Bagaimana memahami ini? Yang pertama, Allah di dalam providensianya senantiasa memegang kendali atas hidup kita. Bahwa Ia, saudara, tidak meninggalkan kita sendiri. Ia sudah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menyertai kita. Yang kedua, Allah di dalam kedaulatannya senantiasa menuntun kita ke dalam kebenaran dan kebaikan yang sesungguhnya akan membawa kita hidup bisa memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Allah berkuasa atas kehidupan kita. Sebab kita hanyalah ciptaan yang pada akhirnya kita akan lenyap. Kita akan kembali menjadi debu tanah. Sedangkan Dia adalah pencipta kita. Dia ada untuk selama-lamanya. Dia adalah Allah yang kekal adanya. Yang keempat, Allah menyatakan kasih-Nya dengan mendekat kepada kita. Melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia, Ia memperkenalkan diri-Nya kepada kita. Bahkan Kristus mati bagi kita. Darah Kristus memurnikan kita dari segala kecemaran dosa, sehingga kita sekarang menjadi milik-Nya, menjadi milik kepunyaannya. Jadi bukan kita yang mendekat kepada Allah. Allah yang mencari kita, menyelamatkan kita. Itulah yang Allah kerjakan bagi kita. Nah, saudara-saudara, dengan melihat kebenaran Allah seperti yang saya jelaskan di atas, maka kita bisa merenungkan 3 hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, marilah saudara kita terus percaya kepada kuasa, kedaulatan, dan penyertaan Allah dengan tidak bersungut-sungut, marah,
atau kecewa atas apa yang sedang terjadi pada hidup kita pada saat ini. Marilah kita terus menaruh kepercayaan kepada Dia, sebab Dia, saudara, melebihi dari apapun yang kita miliki di dalam dunia ini. Yang kedua, di dalam Allah kita akan mengalami kehangatan kasih pemeliharaan Allah yang semakin membawa kita, saudara, mengenal Dia dan kasih-Nya atas hidup kita. Kehidupan yang kita miliki mungkin memang banyak kesulitan. Kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi ingatlah, saudara, bahwa Ia selalu ada. Jangan biarkan kita terpeleset, jatuh ke dalam dosa. Saudara, biarlah kita selalu ingat bagian ini. Yang terakhir, saudara, yang bisa kita lakukan ketika melihat kebenaran Allah, bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Pergumulan yang kita alami sesungguhnya akan mendewasakan kita untuk terus semakin mengenal Allah, memahami kasih-Nya, memahami segala rencana dan kehendak-Nya atas hidup kita. Saudara-saudara, memang saat ini kita tentu, saudara, akan mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri. Namun saudara-saudara, ingatlah bahwa Allah ada. Allah tetap menyertai kita. Firman-Nya, Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita supaya kita tidak terpeleset jatuh ke dalam dosa. Kedekatan dengan Allah sesungguhnya akan membawa satu damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Meskipun, saudara, jalan yang kita hadapi tidak semudah yang kita bayangkan. Saya menutupnya dengan quote yang tertulis seperti ini. Kedekatan dengan Allah menjadikan kita semakin paham bahwa Allah dalam kedaulatannya berkuasa atas hidup kita, yang membawa jiwa kita memiliki ketenangan. Saudara, biarlah kita selalu diingatkan Allah yang begitu dekat di dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kehadirannya melalui kuasa Roh Kudus. Biarlah itu semakin mendorong kita untuk merasakan kehangatan damai sejahtera-Nya yang menenteramkan jiwa kita untuk boleh berjalan menghadapi segala rintangan dan mengingatkan kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih melalui kuasa Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau selalu dekat kepada kami. Melalui karya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, khususnya di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Seakan jalan hidup kami suram tak menentu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami, yang membawa hidup kami di dalam rencana dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Saat hari ini kami datang memohon belas kasihan-Mu agar kami berani menjalani kehidupan ini, yaitu terus hidup berfokus kepadamu. Tolong kami dan jangan biarkan kami terpeleset jatuh ke dalam dosa dengan pikiran-pikiran ataupun sikap, perkataan, pemikiran kami yang sungguh-sungguh tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau saudara kembali diberkati, saudara bisa membagikan ini kepada orang lain. Atau saudara menuliskan di dalam Facebook saudara atau Instagram saudara sesuatu yang saudara dapatkan supaya orang lain juga diberkati. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin.